untuk mahasiswa semester awal. Amma ba'd, fahadhihi mabadi'un awwaliyah. Ini adalah prinsip-prinsip dasar. Wa qawaidun asasiyah, dan kaidah-kaidah yang paling prinsipil fi mustalahil hadis, dalam ilmu atau dalam menjelaskan, memaparkan ilmu mustalah hadis asy-syarif yang mulia. La budda minha, ia tidak boleh tidak dari kaidah ini, dari mabadi' maupun qawaid ini, likulli mubtadi'in, bagi setiap beginners atau pemula fi hadzal fan, untuk mendalami disiplin ilmu ini ala tariqatin sahlatin qaribah, dengan tariqah, dengan metode, dengan prinsip yang mudah dan sangat aplikatif. Wada'tuha lil mubtadi'in, wada'tu, saya menyusun risalah ini, mabadi awaliyah ini, atau al-qawaid al-asasiyah ini, lil mubtadi'in, untuk para pemula, min ikhwanina, dari saudara-saudara kami, talabatil ilmi syarif, para penuntut ilmu yang mulia. Ini kita dimuliakan oleh beliau ya, oleh Profesor Ad-Duktur Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Ahsani. Ini banyak sekali orang-orang Indonesia belajar ke kakek beliau, banyak ya, sejak Mbah Hasyim Asy'ari, ini ke Said Abbas. Doa atau harapan beliau adalah as'alullah ta'ala ayyan fa'a biha. Saya bermohon kepada Allah Ta'ala ayyan fa'a, semoga buku ini, karya ini, risalah ini bermanfaat. Wa ayya ja'ala a'malana khalisatan liwajhihil karim, dan semoga Allah menjadikan amal-amal kita semua khalisatan, murni, ikhlas untuk Allah semata-mata, liwajhihil karim. Wa ayyaftaha alaina futuhal arifin, dan semoga Allah membuka kepada kita futuhal arifin. Futuh ini katup-katup spiritual. Jadi futuh ya, dari kata fataha. Futuhal arifin, arif ini kalau yang ahli di bidang fikih disebut faqih atau alim, yang sangat pakar, mutabahhir bi ulumihi disebut allamah. Tapi untuk arif ini biasanya lazim dipakai dalam ilmu tasawuf ya. Futuh itu kita belajar satu, karena barokahnya guru yang bersanad, kita dapat 2, 3 bahkan. Berpulang kembali kepada keikhlasan kita, kepada istiqomah kita, kesabaran kita belajar. Kadang kita belajar 2 dapat 7, itu futuh itu. Katup-katup spiritual di kepala dan dada kita itu dibuka, itu futuh al-arif. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata bahu yang menyusun adalah As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Ahsani. Ini disebut Sayyid, kita boleh disebut Sayyid ya. Sayyid ini maknanya tuan, der. Der dalam bahasa Jerman ya. Sir, Sayyid ini Sir, der dalam bahasa Jerman, Rafi dalam bahasa India, Ivan dalam bahasa Rusia ya. Tapi kalau ada tambahan al-ta'rif ya, as-Sayyid ini berarti khusus cucu Nabi ini. Di sini Al-Hasani, ini keturunan Sayyidina Hasan, as-Sayyid ya. Saya bacakan saja hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yaum Arafah wa ala naqatihi al-qaswa yaktubu fasami'tuhu yaqulu ya ayuhan nas, ini hadis Nabi ketika khutbah terakhir ya di hari Arafah. Inni taraktu fikum, saya atau aku meninggalkan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian ma in akhadtum bihi lan tadillu. Aku tinggalkan 2 prinsip pada kalian, kalau kau berpegang teguh pada itu kau tidak akan tersesat. Satu, kitab Allah, yang kedua wa'itrati. Itrah ini maknanya terah saya. Wa'itrati ahli baiti. Jadi Nabi Muhammad punya peninggalan. Hadis yang populer kan peninggalan saya Quran dan hadis. Hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi wafat tahun 200, Imam At-Tirmidzi wafat 279. Dalam Sunan At-Tirmidzi hadis yang ke 3786. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian, yakni Quran dan keluargaku. Jadi kita bersanad kepada keluarga Nabi ya, kepada Ahlul Bait itu. Hadis Hasan akhrajahu At-Tirmidzi. Ada juga redaksi Imam At-Tabrani.
pada jilid yang ketiga, halaman 66, nomor hadis 2680. Redaksi yang lain, An Zaid bin Arqam, ini juga sahabat Nabi radhiyallahu an. Redaksinya, ini qad taraktu fikum, beda sedikit, as-saqalain ahaduma akbaru minal akhar, yang pertama lebih besar dari yang lain, yakni kitabullah azza wajal wa itrati ahli baiti, yang kedua itrah. Itrah itu ini maknanya terah saya, keluarga saya. Ini riwayat Imam Muslim juga meriwayatkan ini ya, ini riwayat At-Tahawi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita wajib mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Kalau kita mendapati ada 1-2 oknum dari ahlul bait keluarga Nabi, zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang perbuatannya melanggar hukum, itu bukan urusan kita, urusan penegak hukum. Nah, itu yang paling prinsip. Kita lanjut ke halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul hadis. Yatlaqu atau yutlaqu ilmul hadis ala maknayain. Disebut atau dinamakan ilmu hadis ini berdasarkan maknayain, 2 prinsip. Al-awwal, prinsip pertama, annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayatin ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam aw naqlin ma udhifa ila sahabati aw tabi'in radhiyallahu anhu. Pertama, disebut yutlaqu, ini disebut ya. Itlaq ini maknanya menyebutkan, disebut ilmu hadis riwayah atau naql. Naql ini makna harfiahnya mengutip. Cuplikan, kutipan, mengutip ya. Dan riwayah, periwayatan, ini jadi bahasa Indonesia. Ma udhifa ila Rasul, ma segala apa udhifa yang disandarkan, dinisbatkan atau terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au nuqila ma udhifa ila sahabah, atau disebut kutipan, dikutip dari siapa, yang disandarkan kepada sahabat dan maupun tabi'in. Wa huwa bihadzal makna, wa huwa adapun prinsip ini, bihadzal makna dengan pendekatan ini ya. Ilmu yutlaqu ala naqlin wa riwayatin ini, bahwa adapun al-awwal bihadzal makna dengan prinsip ini, yusamma dinamakan ilmal hadis riwayatan. Dinamakan ilmu hadis riwayah. Itu prinsip pertama. Yang kedua diroyah. Jadi kita mau cerita riwayah dan diroyah. Ilmu hadis itu 2, riwayah, diroyah. Berlaku sampai kapan ini Pak? Sampai kiamat. Nah, teori ini kan teknis. Oke, annahu yutlaqu ala thariqah. Bahwasanya prinsip yang kedua ini disebut atau dinamakan, digarisbawahi, diteoritisasi berdasarkan thariqah, jalan, awil manhaj maupun metode. Thariqah, jalan, konsepsi maupun metodologi awil manhaj, allazi ittaba'a fi kaifiyyati ittisalil ahadits, yang mengikuti, yang sinergi, yang paralel. Nanti teman-teman, adik-adik mahasiswa akan terbiasa dengan bahasa seperti ini, paralel apa aja. Yang penting kalian paham saja. Menurut saya Pak, ittaba'a itu ikut, ya sudah ikut saja. Ya, paralel, sesuai, sinergi itu bahasa lain, integral ya, integral. Fi kaifiyati ittisalil ahadits, pada tata cara atau metodologi kaifiyah ya, tata cara ittisalil hadis, sampainya, tersambungnya, atau adanya genealogi ilmu, sanad ya, ittisalil hadis, min haitsu ahwali rawatiha, dari atau berdasarkan keadaan-keadaan periwayatannya, dhabtan wa adalatan. Nah, perawinya, rawatiha ini bagaimana perawinya? Dhabit atau adil. Nanti akan kita bahas dhabit. Dhabit itu perawinya, kalau thiqah teksnya, redaksinya. Ada hadis ini populer tapi perawinya tidak. Ada perawinya populer tapi hadisnya kok kayaknya kurang populer ini. Adalah dan adil ya. Tidak adanya syadz. Nanti akan kita ulas itu. Ini hanya permulaan saja. Wa min haitsu ahwali sanad, juga dari perspektif sanad. Genealogi, mata rantai.
Ittisalan, apakah ia terhubung, tersambung, awin qita'an, atau terputus. Ini sanadnya nyambung atau tidak. Wa ilmul hadis bihadzal makna, adapun ilmu hadis bihadzal makna dengan definisi ini, pendekatan ini, wal ma'ruf, huwa tak lain al ma'ruf populer bi ilmil hadis dirayatan. Disebut ilmu hadis dirayah. Dirayah ini dari kata daro yadri. Tahu ya, daro yadri adri, kan ada begitu kan? Daro maknanya tahu. Jadi dirayah ini arti harfiahnya ilmu. Cuma nanti riwayat ini hanya dari siapa ke siapa, diturunkan ke siapa. Apakah akhbarona atau haddatsana? Apakah meriwayatkan dari seorang, atau saya membaca di hadapan guru saya, lalu guru saya itu yutaqti ra'sahu, mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju, itu disebut riwayah. Yang bersanad ya, biasanya ada ijazah, sanad-sanad itu loh. Yang pakar di bidang ini disebut musnid, atau disebut muhaddits musnid. Tapi kalau diroyah, ini hadis yang prinsipnya adalah riset, penelitian. Dari diroyah ini kita tahu kualitas hadis, sahih, hasan, dhaif. Kalau ini enggak, kita mengambil, menyetujui, melegitimasi, mengafirmasi, menyetujui, isbat, atau taslim kepada riset para ahli hadis. Yang ahli di bidang ini hanya disebut musnid, tukang sanad. Saya diantaranya. Nah itu dia. Dia harus nyebut dong, masa nggak disebutkan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kadang disebut muhaddits musnid. Tapi kalau diroyah tidak, kita tahu kualitas hadisnya. Maka ini disebut muhaddits naqid. Naqid. Apa ya? Para peneliti, tukang kritik, kritikus. Tapi kalau ini musnid, disebut musnid, kadang disebut muhaddits musnid. Kalau ini muhaddits, karena nanti kelak turunan ilmu ini, karena banyak sekali, salah satunya adalah ilmu tentang takhrij. Bagaimana mengeluarkan, mengedarkan, menerbitkan hadis. Salah satu turunannya, derivasinya adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh ini luka. Bagaimana meneliti, meriset hadis ini ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali risetnya ini. Maka tidak semua orang bisa. Bahkan selevel Syekh Nawawi Banten bukan muhaddits naqid. Tapi kalau muhaddits yang kita kenal, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, Al-Hakim, itu semua adalah muhaddits musnid. Tapi kalau ya seperti Syekh Nawawi yang Arba'in ini, adik-adik mahasiswa wajib hafal ini. Jadi nanti setiap saya ngajar setoran ini ya, setoran hafalan. Siapa tahu syarat nikah nanti diminta hafalan hadis kan oleh calon mertuanya atau siapa itu. Itu sedikit mukaddimah. Nah, mari kita teruskan secara lebih mendalam ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayat. Kita konsentrasi ke ini dulu. Kita sudah tahu bedanya tadi kan ya, sekurang-kurangnya ini dari siapa, kita mengamini, melegitimasi, mengafirmasi hadis dari para peneliti itu, dari yang ahli di bidang ini. Dan kalau saya ahli di bidang ini, saya disebut musnid, bukan muhaddits. Ada juga istilah yang lain, muhaddits tapi musnid. Tapi kalau yang ini tidak disebut muhaddits naqid. Cuma saya cenderung menggunakan ini muhaddits, ini musnid, ini muhaddits naqid. Kalau disebut muhaddits seperti Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah al-Bukhari, itu menguasai dua ilmu sekaligus, riwayah dan dirayah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, Al-Hakim, Darqutni, itu semua muhaddits, baik musnid maupun yang naqid. Jadi beliau tadi radhiyallahu anhu menguasai riwayah dan dirayah. Juga Imam Ahmad, ya kan, musnad yang kita populer. Nanti akan kita bedakan ya, sahih itu apa sih, musnad itu apa, kemudian mustadrak itu apa, yang siapa, Imam Al-Hakim itu. Kenapa ini disebut sahih? Nah, nanti akan kita. Baik, sekarang ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah. Huwa ilmun yastamilu ala naqlin wa riwayatin ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam
Huwa, adapun ilmu hadis ini, maknanya ilmu hadis riwayah ya. Kita akan fokus ke ini dulu pada pertemuan pertama ini. Pemanasan jangan terlalu banyak nanti. Yang penting hafalan. Jadi hafalan sekali pertemuan 2 hadis. Pak, saya tidak terima Pak, 10. Bagus itu. Sekalian 20. Nah, itu baru keren nanti itu. Tapi jangan dibaca outline, garis besar itu hadis saja, misalnya an-nikahu sunnati, kemudian innamal a'malu binniyat. Jangan, itu bukan hadis. Mirip hadis, itu mirip hadis. Kalau mau hadis dibaca sanad, baru matan. Matan itu teksnya, redaksinya ya, baru perawinya. Jadi bagian hadis adalah sanad, matan ini redaksinya, baru rawi atau riwayatnya siapa. Nyebut ini saja itu belum terlalu hadis. Itu ada di kalender-kalender biasanya. Innamal a'malu binniyat. Kalau mau dibacakan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, misalnya di hadis-hadis yang populer lah, bab 1 biasanya kan tentang itu. An Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala. Nah, baru begitu. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Itu baru sanad itu. Redaksinya innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Baru rawahul Bukhari wa Muslim itu. Atau rawahu Syaikhan. Muttafaq alaih itu ya. Itu baru hadis itu. Tapi nanti akan kita sampaikan bahwa saya mendengar hadis ini dari siapa. Saya akan sebutkan guru sampai ke Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah nanti adik-adik mahasiswa ini dan mahasiswi yang saya cintai tahu betul seolah-olah mendengar langsung hadis ini dari Nabi. Itu baru keren itu. Baru mahasiswa betulan lah itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yashtamilu yang mencakup ala naqlin wa riwayatin. Naql, teks, penukilan, wa riwayah dan periwayatan, ma'udhifa ila rasul. Segala apa yang disandarkan atau bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalihi. Apa yang ma'udhifa ila rasul? 1, ini badalnya ya, min aqwalihi. Adalah pernyataan-pernyataan beliau, sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, allati qalaha, yang beliau sampaikan langsung kepada aqwal. Qala yang menyampaikan siapa Nabi, kepada aqwal. Wa af'alihi allati fa'alaha, dan perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam allati fa'ala, yang berbuat siapa beliau kepada af'al. Au taqriratihi, atau persetujuan Nabi. Afirmasi beliau ya. Ai ma fu'ila, ai maknanya segala apa fu'ila yang diperbuat amamahu, di hadapan beliau. Ada sahabat berbuat A, B, C, D di hadapan beliau. Fa'aqarra, lantas melegitimasi beliau Nabi Muhammad kepada mafu'ila, kepada apa yang diperbuat oleh para sahabat. Au awsafihi, atau sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi. Apa itu? Ya'ni syama'iluhu, yakni makna awsafihi adalah syama'ilihi, yakni syama'ilihi. Syama'il dari kata syamil ya. Maknanya watak. Syama'ilihi, watak, kepribadian, personality, kepribadian Nabi SAW. Wasirotihi, dan siroh dari kata saro yasiru sayron wasirotan ya, siroh, perjalanan hidup Nabi. Qoblal ba'atsati, sebelum qoblal ba'atsah ya, sebelum diutus, ba'daha, dan setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Au naqlin, atau periwayatan, penukilan, ma'udhifa ila sahabati awit tabi'in, yang mana udhifa, apa tadi udhifa saya mana ya, apa dinisbatkan atau apa tadi ya, disandarkan, apa lagi itu ya, pokoknya yang dihubungkan lah, yang dipertautkan kepada sahabat dan tabi'in. Baik, itu definisi ilmu hadis riwayat. Intinya an, cirinya kata an, dari siapa ke siapa.
akhbarana, haddatsana. Sudah itu. Bahwa nanti berbeda dengan yang ini. Jadi kalau ini kita tahu sahih, cirinya sahih itu apa? Masyhur, hadis yang masyhur, populer, cirinya apa? Aziz, cirinya apa? Hadis ahad itu bagaimana? Nah, itu kita harus tahu itu. Jadi misalnya sama-sama hadis sahih tapi redaksinya berbeda. Itu kita bisa identifikasi, kita bisa kenali ya. Misalnya redaksinya berupa fi'il amar. Amarona Rasulullah, fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Itu kan kata perintah kan? Fa'tu minhu mastata'tum, kan begitu kan? Itu kan fi'il amar, kata perintah. Jadi setiap amarona, Nabi memerintah kami, atau nahana, Nabi menyuruh kami, menyuruh kita, itu sahih kualifikasi pertama. Nanti ada di sini penjelasan pada ilmu dirayah itu. Tapi nanti di bawah itu ada yang kunna ma'a Rasulillah, kami bersama-sama Nabi. Itu tentu di bawah fi'il amar kualitasnya kan, di bawah interjection tadi itu. Jadi kalau pertama amarona, nahana, yang kedua di bawah itu ada kunna ma'a Rasulillah. Saya atau kami bersama-sama Nabi membuat parit, membangun masjid misalnya, menyembelih binatang kurban atau apa. Nah, itu di bawah itu ya. Di bawah kunna ma'a Rasulillah ada redaksi biasanya di hadis itu sami'tu atau ra'aitu. Nah, aku mendengar. Aku mendengar, aku melihat. Nanti paling bawah itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu loh. Sayyidina Umar kan pakai sami'tu itu kan, berarti itu kualifikasi ketiga itu. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi berkata A, B, C, D itu. Baik, sekarang tema outline, maudhu', ini maknanya tema atau outline, garis besar. Outline. Garis besar dari ilmu hadis riwayah. Maudhu'uhu Zatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi, pribadi Nabi itu sendiri ya, min haitsu aqwalin, baik itu perkataan, wa af'alin maupun perbuatan, wa taqriratin maupun kesepakatan atau persetujuan, legitimasi. Jadi ada sahabat berbuat A, B, C, Nabi Muhammad SAW membenarkannya, melegitimasinya, mengafirmasi. Ada sahabat minum sambil duduk, Nabi diam, itu setuju berarti itu. Meskipun pada kesempatan tertentu Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri ya. Baik, itu pertama definisi sudah, outline, tema, garis besarnya sudah. Semua itu kepribadian Nabi itu, tutur kata, perbuatan maupun persetujuan. Nah, Nabi sependapat dengan itu maknanya. Faidatuhu, sekarang faidahnya, manfaatnya. Al-inayah bihifdzis sunnatin nubuwati wa ma'rifatiha wa nashriha bainal muslimin wa fi dzalika faidatun baqa'uha wa adamu indirasiha wa fi dzalika faidatu baqaiha wa adamu indirasiha. Ya kadang ilmuwan salah baca karena tidak ada harokatnya memang, dan itu biasa. Jangankan kitab itu, ke suami atau ke istri kita sering salah paham kan, itu salah baca itu. Jadi istri itu kan tidak ada harokatnya, betul kan ya. Jadi apa ini maknanya, kedipan mata, itu kan kita tidak paham, dan tidak ada harokatnya itu. Tahun 84 itu ditemukan program di komputer namanya DOS. Nah, tahu ya DOS ya, Disk Operating System. Yang populer tahun 90-an, saya aliyah itu baru tahu ada DOS itu, Disk Operating System. Jadi kok 90 saya nyebut aliyah ya, enggak lah, saya masih umur 18 sekarang. Ya pokoknya di tahun seperti itu. Disk Operating System ini penemunya seorang perempuan. Makanya program di komputer itu sulit dipahami. Kenapa? Penemunya seorang perempuan. Ya, nanti teman-teman paham itu. Pak, tapi saya perempuan yang gampang dimengerti, Pak. Saya mahasiswi yang mudah dimengerti.
terutama oleh dosennya, misalnya Ustadz Muid. Oh, itu pengecualian, pasti ada begitu. Baik, faidatuha, afaidatuhu al-inayah. Inayah ini apresiasi. Al-inayah bihifdzi sunnatin nubuwati nabawiyati, mengapresiasi, sebentuk apresiasi dengan menjaga, melestarikan sunnah nabawi, sunnahnya Nabi. Sunnah terambil dari kata sanan, maknanya langkah-langkah atau jalan. Latattabi'u sanana man qablakum. Kamu akan mengikuti sunnah atau jalan orang-orang terdahulu. Kalau hadis ini maknanya sesuatu yang baru. Hadis itu juga bermakna Quran. Di Quran itu ada ayat begini, Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Muhammad, apakah engkau mau putus asa atau bunuh diri, menyakiti dirimu sendiri kalau mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan Quran ini? Nah, ada yang maknai nubuah ya. Al-inayah bihifdzi sunnati an-nabawiyyati wa ma'rifatiha. Mengapresiasi dengan cara melestarikan sunnah. Yang kedua, mengetahuinya. Bagaimana kita bisa menjaga tanpa mengetahui? Lantas wa nashriha, dan menyebarluaskannya. Publikasi berarti ini. Mempublikasikannya, menerbitkan dalam bentuk buku, dalam ceramah-ceramah, di kanal-kanal penyiaran misalnya, broadcast lah ya. Ini publish nashriha. Bainal muslimin, ke seluruh halayak kaum muslimin. Wa fi dzalika, dalam konteks itu, faidatu baqaiha wa adamu indirasiha. Dalam konteks ini, maknanya dalam konteks inayah, nomor 1 bihifdzis sunnatin nabawiyah, ma'rifatiha wa nashriha. Dalam konteks hifdzun, ma'rifatun maupun nashrun itu, faidatu baqaiha. Ada faidah supaya hadis ini tetap langgeng, tetap abadi, wa adamu indirasiha, serta tidak terhapus. Indarosa maknanya terhapus. Jadi tak lekang oleh zaman, tidak aus oleh pertukaran waktu dan perjalanan masa. Tak lekang oleh zaman, tak lapuk oleh hujan. Maknanya ada mendirosiha ini, tidak terhapus. Definisi sudah, outline garis besar sudah, manfaatnya, faidahnya sudah. Satu lagi sekarang wadi'. Wadi' ini peletak dasar, teoritisinya. Apa wadi' maknanya? Teoritisi, peletak dasar atau wadi'. Siapa peletak dasarnya ilmu hadis riwayat? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Ar-Razi. Disebut Imam Syihabuddin Ar-Razi. Syihabuddin Az-Zuhri. Ini seperti nama saya ya. Tapi ilmu diroyah ini sama-sama Syihab. Kalau ilmu riwayah Syihabuddin Zuhri, ilmu diroyah Syihabuddin Romahurmuzi. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar, saya sering cerita ini ya. Pada ilmu hadis riwayah, peletak dasarnya, teoritisinya mula-mula adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Mutawaffa, beliau wafat pada tahun 125 sanah 125 Hijriah. Fi khilafati Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Beliau ilmuwan intelektual, ahli hadis, seorang muhaddis di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Annahu awwaluman dawwana. Sesungguhnya beliau itu awwaluman, orang yang mula-mula, pionir berarti ya, peletak dasar, wadi'. Awwaluman, orang yang mula-mula, peletak dasar, inisiator, rawat, ya, roid, inisiator, penggagas. Man dawwana, orang yang mula-mula merekam atau membukukan. Tadwin, dawwana yudawwinu ya. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Bukan duna itu, dawwana. Wa jamma'a, dan mengumpulkan, mengkodifikasi. Mulai sekarang karena kalian mahasiswa jangan sebut mengumpulkan, kodifikasi. Jadi merekam, membukukan, mengkodifikasi. Bi amril Khalifah Ar-Rasyid, berdasarkan perintah keputusan presiden. Nah, berdasarkan kepres Khalifah Ar-Rasyid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini khalifah yang sangat adil ya. Nah, beliau hanya menjadi khalifah selama
setengah tahun sebelumnya menjadi gubernur di Madinah. Jadi proyek ini sudah sangat panjang sebenarnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Sayyidina Umar ya, dari Asim, salah satu putra beliau. Salah satu putra Sayyidina Umar selain Abdullah bin Umar yang warok lah ya, yang terkenal populer, namanya Sayyidina Asim. Belum menikah. Suatu ketika Sayyidina Umar ini keluar pagi-pagi, sebelum subuh, melakukan sidak, inspeksi ya, ke pasar-pasar sudah sebelum subuh itu, sebelum ke masjid. Riwayat yang lain mengatakan setelah beliau sholat subuh. Jadi, dua-duanya benar, intinya sidak saja itu. Satu ketika, beliau ketika perjalanan pulang lewat di belakang temboknya penduduk desa. Ada percakapan antara ibu dan anak gadisnya. Kata si ibu begini, susu ini kasih campur air saja. Kata si kata anak gadisnya, jangan ibu, nanti ketahuan Umar. Maksudnya ketahuan Khalifah. Ada larangan dari Khalifah, dilarang mencampur susu dengan air. Susu oplosan lah ya. Susu apa dicampur susu beruang campur susu kambing itu. Atau susu kambing campur susu biawak. Tapi contoh ini dari saya. Tidak ada di cerita itu, lebih dramatis lah itu intinya. Terus kata ibunya, Umar tidak tahu. Kata anak gadisnya, Umar memang tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu katanya. Lalu terdiam ibunya. Sayyidina Umar itu terkesan di luar tembok itu loh, di luar pagar itu. Lalu pembantunya panggil, Aslam, kamu kasih tanda rumah ini ya. Ini rumah siapa? Tanpa tahu ibu itu siapa, anak gadis itu siapa, Sayyidina Umar pulang menemui salah seorang putranya bernama Asim tadi itu. Asim, kamu kan belum nikah? Iya bapak. Emangnya bapak mau nikah lagi katanya itu. Kalau kamu tidak mau nikah dengan perempuan ini, saya yang nikah katanya itu. Wah langsung, oh iya. Kok tega-tega amat sih bapak itu. Saya kan belum bapak, kok bapak lagi katanya. Tapi ini tambahan dari saya. Belajar itu jangan, sejarah itu ditulis santai saja lah. Jangan terlalu, harus, ini kok. Yang kaku ya, gampang ngamuan itu. Akhirnya menikahlah itu. Kelak generasi yang ketiga bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat warok, zuhud, dan kita tahu beliau menyudahi pertikaian konflik dengan siapa? Mereka yang sabu ahlal bait, yang mencaci maki, mencela, mendiskreditkan keluarga Nabi. Jadi selama Bani Umayyah setelah Yazid ini ada perintah di mimbar-mimbar khutbah, ada politisasi agama, gampangnya itu. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, disudahi. Jadi perintah beliau begini, wajib setiap khatib Jumat wajib membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim di surat Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah, periksa lagi nanti. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini kata Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, ayat ini sudah merangkum mencakup seluruh kebaikan apabila kita kerjakan dan menghindarkan seluruh keburukan kalau kita jauhi. Perintah kebaikan apa? Adl, ihsan, ita'adzil qurba. Larangan untuk kita jauhi apa? Yanhanil fasya, munkar, wal baghi. Baghyun ini pelampauan batas. Jadi yang kita lakukan adil, hak dan kewajiban setara. Ihsan, menunaikan hak menunaikan kewajiban tanpa menuntut hak. Itu. Kemudian ita'adzil qurba, kita baik saja kepada kerabat, saudara, tetangga kita dulu, tanpa kepentingan politik atau apapun. Kemudian larangannya adalah fasya. Fasya ini dilarang oleh agama dan negara, moral. Munkar, agama membenarkan meskipun tradisi menganggapnya kurang baik, seperti perempuan melamar calon suaminya. Di Indonesia agak tabu ya, tapi sebenarnya itu boleh itu. Maka lawan katanya mungkar ini ma'ruf. Kemudian baghi, pelampauan batas. Ini wudu ini yang sunnah kita membasuh tangan ini 3 kali. Tapi ini saya di sungai pak, saya basuh 14 kali. Itu malah berlebihan. Bugot itu. Itu istimewanya. Kapan-kapan kita cerita itu lagi. Sedikit lagi. Fa'innahu kataba. Sungguhnya beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz kataba. Berkirim surat. Atau bikin kepres, bikin keputusan. Ila ahlil afaq, pada pakar-pakar, maknanya ilmuwan ya di bidang hadis. Aninzuru maka min hadisir Rasul.
sekiranya mereka melakukan riset penelitian terhadap apa, ini memandang ya, bikin teori, melakukan riset penelitian observasi terhadap segala apa, karena min hadits Rasulillah, segala apa yang ada, yang berhubungan, karena yang berhubungan min hadits Rasulillah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw sunnatihi, atau sunnah-sunnahnya. Faktubu, menulis ya mereka kepada maka min hadis, maka min hadis Rasulullah. Nah kemudian beliau, ini pernyataan beliau sendiri, pernyataan mu'alif, jadi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, fa inni khiftu. Ini ini pernyataan Umar bin Abdul Aziz ya. Saya khawatir durusil ilm wa zihabil ulama. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, saya khawatir durusal ilm. Saya khawatir kepada mata pelajaran atau disiplin ilmu ini. Nah, dirosah berarti ada madrasahnya, maknanya itu. Saya khawatir lenyap maknanya ya. Saya khawatir, terjemah bebasnya begini, saya khawatir akan kelangsungan disiplin ilmu ini, maknanya ilmu mustalah hadis. Di satu sisi, yang kedua saya khawatir wa zihabal ulama. Ini khiftu durusal ilm wa zihabal ulama. Zihab atau zahabnya ulama ini maknanya saya khawatir para ulama akan meninggal. Maka tulis ini semua, ayo kita bikin teorinya, kita bukukan. Maka jadilah hadis menjadi disiplin ilmu. Nah ini sering saya katakan, jadi ilmu itu teoritis baru abad kedua dan ketiga Hijriyah. Artinya era tabi'in. Era sahabat sudah ada tapi belum terlalu penulisan Quran atau hadis. Sebab di zaman Nabi nulis hadis ini dilarang. La taktub anni illal Quran. Jangan kau tulis apapun dariku kecuali Quran. Berarti nulis hadis ini bid'ah. Ya kan? Tapi la ni'matul bid'ah. Ini senikmat-nikmatnya bid'ah. Kok sekarang anti bid'ah? Ya kan? Ada saudara kita yang anti bid'ah itu. Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma halal haram. Itu kan lucu kan? Maulid Nabi, ziarah kubur, bid'ah katanya. Hukumnya bid'ah. Bid'ah ini bukan hukum. Hukum itu cuma dua, halal, haram. Selesai. Ini hukum fikih ya. Yang halal nanti ada 4. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Yang haram 1. Berarti hukum itu prinsipnya 2. Halal, haram, sudah itu. Nggak ada hukum bid'ah itu. Nah itu dia. Jadi mereka secara definisi, itu loh kalau nggak ngaji. Kalau nggak kuliah begitu itu. Hanya tahu dari YouTube, dari apa, langsung vonis. Hukumnya bid'ah. Kalau ada yang bilang hukumnya bid'ah, hello. Bid'ah so what gitu loh, ya kan. Nggak ada bid'ah hukum itu. Nah, ini khalifah yang keren ya. Jadi khalifah berkirim surat kepada ahlul afaq, kepada para ilmuwan. Saya khawatir akan kelangsungan disiplin ilmu ini. Saya khawatir para ulama meninggal, lalu hadis ini sirna. Makanya itu. Jadi itu wadi'. Ini kepalanya ya. Jadi Imam Muhammad bin pendek kata Imam Syihabuddin Az-Zuhri adalah kepala departemen penelitian, kepala LIPI lah, direktur LIPI di zaman Khalifah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Direktur lembaga ilmu pengetahuan yang tugasnya melakukan riset, mengumpulkan hadis-hadis, lalu diseleksi. Tadi diroyah ya, takhrij. Nah, nanti ada 2. Yang pada riwayah pakarnya ini, peletak dasarnya, pada ilmu diroyah, pakarnya adalah Syihabuddin Roh-Marmuzi. Kalau mau gampang, satunya Imam Az-Zuhri, satunya Imam Roh-Marmuzi. Nah, nanti ada di belakang, ada nanti itu, wadi itu. Ini dia, di halaman 7. Ini dia, Roh-Marmuzi. Saya kira demikian sedikit mukaddimah ya. Nah, saya tambahkan untuk adik-adik mahasiswa ini karena perkuliahan. Ini alhamdulillah kita sudah dapat halaman 4 ini. Sudah 4 halaman. Waduh, keren sekali ini. Semoga 16 pertemuan selesai, dikurangi UTS dan UAS ya. Tidak banyak orang yang ahli hadis di Indonesia. Itu nomor 1. Maka kalian harus senang belajar hadis.
sekarang ada tren menghafal Quran, tapi mengabaikan tafsir, mengabaikan makna. Aku ingin jadi hafiz Quran. Nah, ini juga sekarang tren di sekolah-sekolah. Menurut saya itu baik, tapi jangan berhenti di situ, tingkatkan ke tafsir. Maka kita kuliah tafsir hadis kan, tafsir Quran dan ilmu hadis. Kita akan lengkapi dengan disiplin ilmu yang lain. Asbabul wurud, jarh wa ta'dil dan lain-lain ya. Baik, demikian saya kira mukadimah. Pertanyaan bisa diajukan. Oh ya fina ila sabilillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.